Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawang Devita dari jurusan Matematika Murni UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, dengan NIM 2106011110039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya, yaitu dari bab himpunan. Pertama, pengertian dan notasi himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Objek-objek ini disebut dengan elemen atau anggota dari himpunan. Kemudian penulisan himpunan. Secara umum ada dua cara yang baku untuk menuliskan sebuah himpunan. A. Dengan cara mendaftar, yaitu dengan menuliskan elemen-elemen himpunan di dalam kurung kurawal. Kemudian B. Dengan cara merumuskannya, yaitu mendeskripsikan dengan aturan atau predikat anggota yang harus dipenuhi. Jika PX adalah predikat, X adalah 5 bilangan bulat positif pertama, maka himpunan A dapat dituliskan sebagai A X sedemikian hingga PX, atau A sama dengan X sedemikian hingga X bilangan bulat untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Definisi 6.2. Jika U adalah himpunan dari semua bilangan bulat atau himpunan dari semua bilangan real, maka X sedemikian hingga kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 terdiri dari semua bilangan real antara 1 dan 5. Jika U adalah hanya terdiri dari bilangan bulat, maka anggota dari X sedemikian hingga 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 hanyalah 2 dan 4. Himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut dengan himpunan kosong atau himpunan hampa. Himpunan kosong dilambangkan dengan seperti pada PPT, 0 atau lingkaran dicoret atau kurung kurawal yang kosong. Perlu diingat bahwa himpunan kosong dan 0, himpunan 0 adalah himpunan yang berbeda. Himpunan 0 adalah memiliki satu anggota yaitu 0, tetapi himpunan kosong tidak mempunyai anggota. Kemudian himpunan universal. Himpunan universal adalah sebuah himpunan yang mempunyai semua elemen di dalam semesta pembicaraan, dapat disebut dengan himpunan universal, dengan lambangnya yaitu U. Di dalam himpunan universal terdapat himpunan bagian. Sebuah himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen dalam A juga di dalam B. Untuk menunjukkan hubungan antara himpunan universal dan himpunan-himpunan bagian, dapat menggunakan sebuah diagram Venn. Seperti pada gambar terdapat himpunan universal dan himpunan bagian. Jadi, diagram Venn dapat dikonstruksi sebagai berikut. Semesta U dilukiskan sebagai interior dari 4 persegi panjang. Sedangkan subset-subset dari U disajikan dengan interior lingkaran dan kurva-kurva tertutup yang lain. Nah, pada gambar dapat dibaca A bagian dari B. Definisi 6.5. Dua himpunan A dan B adalah sama jika A dan B hanya jika A dan B mempunyai elemen-elemen yang sama. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika kuantor universal X untuk X anggota dari A, jika dan hanya jika X anggota B. Dengan perkataan lain, A sama dengan B jika dan hanya jika A bagian dari B dan B merupakan bagian dari A. Kardinalitas himpunan. Definisi 6.6. Kardinalitas himpunan yaitu jika himpunan S memiliki n elemen berbeda untuk suatu bilangan asli n, maka n dapat dinamakan dengan kardinalitas dari S. Lambangnya yaitu mutlak S. Kemudian definisi 6.7. Himpunan dari semua himpunan bagian dari A disebut dengan himpunan kuasa dari A. Lambangnya 2 pangkat A atau
PA. Teorema 6.2. Untuk sebarang himpunan A, banyaknya himpunan-himpunan dari A adalah 2 pangkat mutlak A. Jadi, PA sama dengan 2 pangkat mutlak A. Teorema 6.3. Untuk sebarang himpunan A, yaitu A sebagian dari U. Teorema 6.4. Untuk sebaran himpunan A, himpunan kosong bagian dari A. Teorema 6.5. A sama dengan B jika dan hanya jika A bagian dari B dan B bagian dari C. Kemudian mengenai operasi-operasi himpunan. Himpunan-himpunan dapat dikombinasikan dalam sejumlah cara yang berbeda untuk menghasilkan himpunan yang lain. Dengan cara yang pertama yaitu dengan cara gabungan atau union, kemudian irisan atau intersection seperti pada PPT, kemudian komplement lagi yang relatif, kemudian dengan selisih simetrik. Teorema 6.4. Untuk A, B bagian dari U, selisih simetrik A dan B dapat dilambangkan dengan seperti pada PPT, terdapat lingkaran kemudian di dalamnya terdapat tanda plus, atau dapat dilambangkan dengan segitiga, adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen di A atau di B, tetapi tidak dalam keduanya. Baik, mungkin ini yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.